Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak, Ibu guru pendamping, serta semua peserta workshop UKK jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka workshop pengayaan ujian kompetensi keahlian jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Workshop ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada para peserta, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian kompetensi yang akan datang. Dalam workshop ini, saya akan membahas kisi-kisi soal paket industri, yaitu paket bonet, paket 1. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya akan share materinya. Baik, kita mulai ya. Semoga semuanya bisa mengikuti. Pengayaan UKK 2025, Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Perkenalkan, nama saya Evi Nurmala. Saya adalah lulusan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dan saat ini sedang bekerja di PT Bonet Utama dengan posisi sebagai Finance Accounting Supervisor. Baik, kita langsung aja. Di sini ada soal paket 1 Bonet. Tugas kalian di sini yaitu menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang ini terdiri dari beberapa langkah-langkah yang teman-teman harus kerjakan. Yang pertama yaitu memeriksa dan mengidentifikasi dokumen sumber dan dokumen pendukung. Yang kedua yaitu memproses entry jurnal. Yang ketiga yaitu memproses buku besar. Yang keempat, menyusun jurnal penyesuaian. Yang kelima, menyusun kertas kerja. Yang keenam, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Kemudian yang ketujuh yaitu menyusun jurnal penutup. Dan yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tugas kalian yang kedua yang harus kalian selesaikan yaitu mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Di sini teman-teman bisa pakai aplikasi komputer yaitu misalnya Mayop atau Accurate, tapi kebanyakan mungkin di sekolah akan pakainya Mayop ya. Nah, di sini ada step-stepnya yaitu teman-teman yang pertama menyiapkan data awal perusahaan. Kemudian menyusun data setup awal dan saldo awal. Jadi teman-teman masukin neraca saldo awal ke masing-masing akun. Kemudian yang ketiga yaitu input data transaksi keuangan. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan buku besar. Kemudian yang kelima yaitu penyusunan laporan keuangan. Kemudian teman-teman lakukan dengan rekonsiliasi. Kemudian menyusun dan pengecekan laporan. Kemudian yang kedelapan yaitu mencetak atau ekspor data dari laporan keuangan tersebut. Kemudian yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk membuat backup file. Ini contohnya. Contoh aplikasi akuntansi Mayop. Kemudian yang ketiga, teman-teman diminta untuk mengolah soal ke dalam aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, langkah-langkahnya yaitu teman-teman harus menyiapkan tools-nya yaitu komputer dengan program pengolah angka atau yang di sini
yaitu Excel ya teman-teman ya. Microsoft Excel. Kemudian teman-teman diminta untuk memasukkan data yang ada di soal ke dalam spreadsheet. Kemudian teman-teman isi kolom-kolom yang masih kosong itu menggunakan rumus dan fungsi. Kemudian yang keempat yaitu melakukan perhitungan. Kemudian yang kelima yaitu jangan lupa untuk menyimpan save data laporan tersebut. Nah, di sini contohnya ada contoh seperti ini teman-teman. Ini jadi kolom yang masih kosong kalian harus isi dengan petunjuk pengerjaannya. Misalnya ya, di sini yang masih kosong yaitu kolom total biaya, uang muka, sisa pembayaran. Jadi teman-teman isi kolom total biaya dengan rumus yang ada di bawah sini. Petunjuk mengerjakannya yaitu misalnya total biaya yaitu sama dengan lama kursus dikali harga per hari. Dengan rumus tentunya ya. Kemudian ada uang muka sama dengan yaitu didapat dari total biaya dikali persentase uang muka. Kemudian yang terakhir yaitu sisa pembayaran didapat dari total biaya dikurangi dengan uang muka. Nah, seperti itu teman-teman cara isinya ya. Oke. Nah, di sini saya bagikan tips dan triknya yaitu yang pertama, sebelum mulai mengerjakan, pastikan tools teman-teman harus sudah siap digunakan. Jadi cek ya, misalnya laptopnya atau yang manual pakai alat tulis, jangan lupa kalkulatornya misalnya ya. Kemudian pelajari dan pahami materi akuntansi secara mendalam, terutama materi tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian yang ketiga, fokus pada perintah soal. Baca dengan cermat dan teliti. Kemudian, jika sudah siap untuk memulai pekerjaan, jangan langsung masuk pada jurnal khusus. Siapkan kartu persediaan, kartu utang, dan kartu piutang. Kemudian, latih dengan mengerjakan soal UKK secara rutin. Kemudian, jika masih belum mengerti juga, konsultasikan dengan guru atau tutor akuntansi jika mengalami kesulitan. Kemudian, atur waktu ya teman-teman ya, dan kerjakan secara berurutan. Kemudian, tetap tenang dan fokus ya. Jangan melihat kiri kanan teman yang lain misalnya sudah mengerjakan lebih duluan. Nah, teman-teman di sini harus tenang dan fokus kerjakan pada pekerjaannya sendiri, jangan tengok kiri, tengok kanan, percaya diri aja deh, pasti bisa. Kemudian yang terakhir yaitu tentu saja dengan berdoa ya. Berdoa semoga dimudahkan oleh Allah, amin. Kemudian di sini kita akan sama-sama mengerjakan praktek lembar kerja. Di sini saya akan bagikan lembar kerja berupa Excel-nya, teman-teman bisa diakses ya di http sis.id/bonet paket 1. Baik, kita mulai aja ya teman-teman. Kita akan bahas soal kisi-kisi paket bonet UKK jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, nah, di sini tugas kalian yaitu menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dan mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Langkah kerjanya yaitu yang pertama yaitu dengan memproses entry jurnal tentu saja. Tugas-tugasnya yaitu tugas teman-teman yang harus kalian kerjakan yaitu menginput sales jurnal dan rekapitulasi, menginput cash receipt jurnal dan rekapitulasi,
menginput purchases journal dan rekapitulasi, menginput cash payment journal dan rekapitulasi, menginput general journal atau petty cash dan rekapitulasi, dan yang terakhir yaitu menginput inventory card. Nah, di sini ada identitas perusahaannya, teman-teman. Bisa dilihat nama perusahaan UD Raja Wali, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli mesin kulkas. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit atau tunai dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan langganan lainnya di Jakarta. Nah, di sini dilihat juga ada kebijakan akuntansinya, yaitu UD Raja Wali mengambil kebijakan akuntansi sebagai berikut, yaitu ada kebijakan umumnya, ada kebijakan pembelian, ada kebijakan pengeluaran kas, ada kebijakan penjualan, kemudian ada kebijakan penerimaan kas, ada kebijakan penilaian persediaan barang, kemudian ada kebijakan penyusutan aktiva tetap, dan kebijakan laporan arus kas. Baik, kita lihat dulu kebijakan umumnya, yaitu laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK ETA. Kemudian sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Kemudian periode akuntansi tahunan yaitu dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode akuntansinya yaitu tentu saja 12 bulan. Kemudian setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Kemudian jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Kemudian mata uang menggunakan rupiah. Untuk kebijakan pembeliannya yaitu setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 11% dari nilai pembelian. Beban transport ditanggung oleh perusahaan. Kemudian setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Kemudian termin pembayaran N/30. Kemudian keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang. Kemudian faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak standar. Kemudian di sini ada kebijakan pengeluaran kas. Kebijakan pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek. Kemudian setiap pengeluaran cek harus disusun, harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Kemudian setiap pengeluaran sebesar 1 juta atau dibayar dengan dana kas kecil. Kemudian sistem pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Kemudian yang keempat ada kebijakan penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 11% dari nilai penjualan. Kemudian beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Kemudian setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Kemudian termin pembayaran N/30. Kemudian keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai hutang, dari nilai piutang. Kemudian penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah 11% PPN keluaran. Kemudian faktur penjualan dibuat sesuai dengan faktur pajak standar. Kemudian di sini ada kebijakan penerimaan kas. Setiap penerimaan kas langsung disetor ke Bank BRI. Kemudian dana disimpan di nomor rekening BRI. Kemudian ada kebijakan penilaian persediaan. Nah, sistem pencatatannya menggunakan sistem pencatatan perpetual. Kemudian metode yang digunakan dalam persediaan barang yaitu metode harga pokok average atau rata-rata bergerak. Nah, di sini teman-teman harus concern ya, apakah metode yang digunakan persediaan barangnya yaitu average atau bisa FIFO atau bisa LIFO. Di sini menggunakan metode pencatatan average atau rata-rata bergerak. Kemudian kebijakan yang ketujuh yaitu penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus. Kemudian perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap akhir bulan dengan tarif fiskal. Yang terakhir yaitu kebijakan laporan arus kas menggunakan metode langsung. Kemudian bisa dilihat di sini ada daftar akunnya.
Ada dari mulai cash in bank sampai biaya lain-lainnya income tax expense. Nah, di sini ada neraca saldo per 30 November yang sama aja artinya dengan saldo per 1 Desember 2022. Di sini ada cash in bank sebesar 828.500.000 sampai dengan income tax expense. Total saldo awalnya yaitu 2.113.250.000. Nah, kemudian bisa dilihat di sini teman-teman ada daftar customer dan supplier. Daftar customernya yaitu ada 4, yaitu ada toko pojok, toko Seven, toko Raya, toko Elita. Kemudian ada daftar supplier yaitu ada 3, yaitu PT Gunung Kawi, PT Bromo Asri, PT Jaya Putra. Bisa dilihat juga di sini ada saldo per 30 November 2022 atau sama aja dengan saldo per 1 Desember 2022, yaitu piutang dagangnya yaitu toko Seven ada 99.900.000. Kemudian sampai toko Elita ada 99.900.000. Nah, dengan total piutang dagangnya yaitu 366.300.000. Kemudian di sini bisa dilihat juga ada daftar saldo utang dagang kepada PT Gunung Kawi sebesar 88.800.000, kemudian PT Bromo Asri, PT Jaya Putra dengan total seluruhnya yaitu utang dagangnya yaitu 288.600.000. Kemudian di sini bisa dilihat saldo per 30 November persediaan barang dagang yaitu ada 2 item, yaitu kulkas Panasonic sebesar 70 unit dengan totalnya yaitu 315 juta. Kemudian ada kulkas Toshiba yaitu 30 unit dengan total 105 juta. Dengan total persediaan barang dagangnya yaitu 420 juta. Baik, kita langsung aja ya praktek dari dokumen transaksi. Nah, sebelumnya jangan lupa nih teman-teman, kita catat dulu yaitu posting saldo awal piutang, kemudian utang, kemudian persediaan barang dagang. Baik. Jadi, langkah yang harus teman-teman pertama kali lakukan yaitu kita input saldo piutang dagang, utang dagang, serta persediaan sebagai saldo awal 1 Desember 2022. Kita ke buku besar pembantu piutang, toko pojok tanggal, kita langsung input ya teman-teman ya. Date-nya yaitu 1 Desember 2022, deskripsinya balance, kemudian referensinya kita checklist, kemudian karena ini saldo piutang awal, saldo normalnya kita catat the balance dengan kolom debit, yaitu 99.900.000 rupiah. Kemudian selanjutnya toko Seven, date-nya itu tanggal 1, description-nya balance, referensinya kita checklist, kemudian taruh saldo 88.800.000 di kolom balance sebelah debit. Kemudian selanjutnya toko Raya, date-nya tanggal 1, kemudian deskripsinya balance, referensinya kita checklist, kemudian sama ya, kita masukkan di kolom balance sebelah debit sebesar toko Raya 77.700.000.
Kemudian selanjutnya yang terakhir ada toko Elita, tanggal 1, description balance, referensi kita checklist, kemudian kita masukkan sama di kolom balance sebelah debit sebesar 99.900.000 rupiah. Paham ya sampai sini teman-teman? Kemudian kita lanjut, kita input saldo awal utang dagang di buku besar pembantu utang. Kita langsung catat, ada PT Gunung Kawi, description-nya, saldo 30 November sama saja dengan saldo 1 Desember 2022. Kita catat di sini date-nya tanggal 1, description-nya balance, referensinya kita checklist. Kemudian karena saldo normal utang dagang adanya di sebelah kredit ya teman-teman ya. 88.800.000. Kemudian selanjutnya toko Bromo Asri, tanggal 1, kemudian description-nya balance, kemudian kita taruh di sebelah kredit, Bromo Asri utangnya 99.900.000. Kemudian selanjutnya PT Jaya Putra, tanggalnya tanggal 1, description-nya balance, kemudian referensinya kita checklist, kemudian kita taruh balance-nya di saldo kredit sebesar 99.900.000. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Cara input saldo awal utang dagang di buku besar pembantu utang. Kemudian selanjutnya kita input, kita posting persediaan awal barang dagang per 1 Desember 2022. Di sini ada kulkas Panasonic. Kita langsung input ya teman-teman ya. Sini ada tanggalnya tanggal 1, evidence number-nya kosongin aja. Kita langsung ke description, kita tulis balance. Kemudian kita catat saldo balance-nya yaitu 70 unit dengan harganya 4.500.000. Totalnya yaitu 315 juta. Kemudian selanjutnya ada kulkas Toshiba, tanggal 1, description-nya balance, dengan saldo awalnya ada 30 unit. Kita langsung tulis di kolom balance, unitnya 30, harga per unitnya yaitu 3.500.000, kemudian totalnya yaitu 105 juta. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Ini kita sudah input semua saldo awal piutang, utang, dan persediaan barang dagang. Kemudian kita lanjut ke soal dokumen transaksi nomor 1. Di sini ada faktur pembelian. Bisa dilihat di sini ada kop suratnya yaitu namanya yaitu PT Gunung Kawi. Kepadanya yaitu UD Raja Wali, yang mana ini yaitu faktur pembelian barang secara kredit UD Raja Wali kepada PT Gunung Kawi. Di sini tanggalnya ada tanggal 2 Desember 2022. UD Raja Wali membeli 20 unit kulkas Panasonic dengan harganya 4.500.000, totalnya yaitu 99.900.000. Kemudian 15 unit kulkas Toshiba dengan harga per unitnya 3.500.000 dengan total 58.275. Di sini ada total pembeliannya yaitu 142.500.000. Kemudian dikenakan PPN 11% dari total harganya yaitu jadi 15.675.000.
Kemudian jumlah totalnya yaitu ada 158.175.000. Kemudian di sini bisa dilihat ada freight paid, yaitu ongkos angkut pembelian barang sebesar 1 juta. Jadi total pembeliannya yaitu ada 159.175.000. Kita input langsung ya teman-teman ya. Kita input langsung yang pertama yaitu karena ini pembelian secara kredit, kita catat di purchases journal. Sini ya, kita langsung catat. Date-nya yaitu tanggal 2 Desember 2022, invoice number-nya F011, description-nya yaitu nama kreditur, yaitu PT Gunung Kawi, kemudian kolom debitnya yaitu ada merchandise inventory, yaitu sebesar total harga pembeliannya yaitu 142.500.000, kemudian PPN, ada PPN-nya yaitu 11%, 15.675. Kemudian ada freight paid-nya ya teman-teman, di sini bisa dilihat yaitu 1 juta. Kemudian kolom kreditnya yaitu ada utang dagang. Utang dagangnya yaitu sebesar totalnya ya, ada 159.175.000. Kemudian dari sini kita catat nih account payable ini ke dalam buku besar pembantu hutang. Sini ya teman-teman, kita berhutang kepada PT Gunung Kawi. Di sini kita catat tanggal 2 Desember, kemudian description-nya yaitu purchases journal. Reference-nya kita isi dengan halaman 1. Kemudian kita catat, karena ini utang kita menambah ya teman-temannya di sebelah kredit. Kita beli secara kredit, jadi di kolom kredit sebesar 159.175.000. Kemudian kita punya saldo awal 88.800.000 ditambah dengan 159.175.000, totalnya yaitu ada 247.975.000 utang kita kepada PT Gunung Kawi. Kemudian kita catat pembelian barang ini ke dalam inventory card. Inventory card. Baik, di sini kita langsung catat pembelian barang kepada PT Gunung Kawi tanggal 2 Desember. Evidence number-nya yaitu F011. Balance-nya kita isi purchase. Kemudian karena kita beli berarti ada barang dagang yang masuk, kita catat 20 unit dengan total harganya 4.500.000. Kemudian kita kalikan 20 unit dikali 4.500.000, yaitu totalnya 90 juta. Nah, kita punya saldo awal 70 unit, terus kita beli 20 unit, tentu saja kita menambah ya, 70 ditambah 20 yaitu 90, dengan harga per unitnya sama yaitu 4.500.000. Kemudian totalnya yaitu saldonya 90 unit dikali 4.500.000 atau 315 juta ditambah 90.000.
yaitu 405 juta. Kemudian kita lanjut, kita isi di inventory card kulkas Toshiba, yaitu tanggal 2, evidence number-nya F011, description-nya kita catat purchases, kemudian kita catat di sini di kolom in ya teman-teman, karena kita beli ada 15 unit kulkas Toshiba, kemudian harga per unitnya 3.500.000, kita kalikan 15 unit dikali 3.500.000 ada 52.500.000. Kemudian kita punya saldo awal 30 unit ditambah dengan 15 unit kita beli, berarti ditambah 30 ditambah 15 yaitu 45 unit. Dengan harga per unitnya yaitu masih sama 3.500.000, totalnya yaitu 45 unit dikali 3.500.000 atau 105 juta ditambah dengan 52.500.000 yaitu 157.500.000. Sampai sini paham ya teman-teman? Cara input dokumen transaksi ini ke dalam jurnal khusus. Baik, kita lanjut ya. Soal dokumen nomor 2. Ude Raja Wali membayar kepada toko Gramedia sebesar 700.000. Keterangannya yaitu pembelian perlengkapan kantor. Kita catat ini ke dalam jurnal khusus apa teman-teman? Ya, betul. Petty cash. Di sini tanggal 4 Desember, kita catat di sini ya teman-teman ya. 4 Desember, evidence number-nya F12-1, description-nya yaitu pembelian perlengkapan. Kemudian kolom debitnya yaitu kita total 700.000. Kemudian kreditnya yaitu petty cash. Seperti itu ya teman-teman cara input ini. Voucher kas kecil. Sampai sini paham ya? Kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 3. Yaitu ada faktur pembelian secara kredit. Ude Raja Wali membeli persediaan barang kepada PT Bromo Asri yaitu 25 unit kulkas Panasonic sebesar 124.875.000. Kemudian ada 20 unit kulkas Toshiba sebesar totalnya 77.700.000. Kemudian di sini tidak ada ongkos ya teman-teman ya. Jadi ini totalnya seluruhnya yaitu ada 202.575.000. Nah, kita input seperti tadi ya teman-teman ya. Di pembelian kredit, yaitu di jurnal khusus purchase journal. Nah, di sini kita catat tanggalnya yaitu kita beli tanggal 5 Desember 2022 yaitu 5 tanggal 5 invoice number-nya F217, kemudian description-nya yaitu kreditur, nama krediturnya PT Bromo Asri. Kemudian kita isi kolom debitnya yaitu merchandise inventory dengan total harga yang kita beli 182.500.000. Kemudian ada PPN-nya 11% dari total pembeliannya yaitu 20.075.000. Kemudian di sini tidak ada ongkos angkut pembelian jadi kosongkan saja. Kemudian total utangnya yaitu total barangnya yaitu ada 202.575.000. Sampai sini paham ya teman-teman? Kemudian kita lanjut, kita input utang ini ke dalam buku besar pembantu utang. Utang kepada PT Bromo Asri. Di sini kita catat tanggalnya tanggal 5
Balance-nya, description-nya kita catat purchase journal atau PJ. Kemudian kita catat referensinya, kita tulis aja 1, karena PJ ini halamannya ada di halaman 1 ya. Kemudian karena kita beli secara kredit, kita utangnya bertambah, yaitu 202.575.000. Kita punya saldo awal 99.900.000 ditambah 200.575.000. Totalnya yaitu 302.475.000. Kemudian kita catat persediaan barang ini ke dalam inventory card. Sini kita catat di kulkas Panasonic, di Raja Wali membeli 25 unit tanggal 5 Desember, evidence number-nya yaitu 217, description-nya yaitu purchase. Kita masukkan di kolom in, unitnya 25 unit dengan total harganya 4.500.000. Kemudian kita kalikan 25 unit dikali 4.500.000, yaitu totalnya 112.500.000. Kemudian kita catat di kolom balance, saldo terakhirnya yaitu 90 unit ditambah dengan 25 unit. Karena kita beli jadi menambah, itu totalnya ada 115 unit kulkas Panasonic dengan harga per unitnya sama 4.500.000. Kemudian totalnya yaitu kita total 115 unit dikali 4.500.000, yaitu 517.500.000, atau 405 juta ditambah 112.500.000, hasilnya 517.500.000. Kemudian kita catat juga yaitu kulkas Toshiba, tanggalnya sama, tanggal 5, evidence number-nya 217, description-nya purchase, dibelinya yaitu ada 20 unit kulkas Toshiba. Kita catat di sini di kolom in, 20 unit, harga per unitnya 3.500.000, totalnya yaitu 70 juta. Kemudian kita catat juga di balance, kita punya saldo 45 unit ditambah 20 unit yaitu 65 unit. Kemudian harganya sama 3.500.000. Kemudian totalnya yaitu 65 unit dikali 3.500.000, yaitu ada 227.500.000. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Baik, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 4. Dokumen transaksi nomor 4 yaitu dibeli, sama ya, dibeli faktur pembelian kredit kepada PT Jaya Putra sebesar 15 unit kulkas Panasonic dan 10 unit kulkas Toshiba dengan totalnya di sini ada 113.775.000. Kemudian ada ongkos angkut pembeliannya yaitu ada 1.250.000 dengan total pembeliannya yaitu ada 115.025.000. Kita catat ke dalam purchase journal. Ini tanggalnya yaitu kita beli di tanggal 8 Desember. Invoice number-nya ada F324. Description-nya yaitu PT Jaya Putra. Kemudian inventory-nya, kolom debit-nya yaitu menambah inventory sebesar 102.500.000. Kemudian ada PPN-nya 11% yaitu 11.275.000. Kemudian kita catat di sini ada free paid-nya 1.250.000. Kemudian kita catat kreditnya yaitu utang dagang yaitu 115.025.000. Kemudian jangan lupa kita langsung catat
utang dagang ini ke dalam buku besar pembantu utang, yaitu utang kepada PT Jaya Putra. Di sini tanggalnya tanggal 8, balance-nya purchases PJ atau PJ. Referensinya kita tulis 1 karena halaman 1. Kemudian kita catat di sebelah kolom kredit. Sebesar totalnya yaitu 115.025.000. Kita punya saldo awal 99.900, kita tambah ya teman-teman. Jadi kredit ketemu kredit ditambah yaitu 214.925.000. Sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut, kita masukkan pembelian barang ini ke dalam inventory card. Kulkas Panasonic, oke, tanggal 8, evidence number-nya yaitu 324, description-nya purchase. Kulkas Panasonic dibeli dengan 15 unit, harga per unitnya sama 4.500.000, kita totalkan, kita kalikan 15 kali 4.500.000 yaitu 67.500.000. Kemudian kita masukkan ke kolom balance yaitu kita punya saldo 115 unit, kita tambah dengan 15 ya. Jadi 130 unit. Kemudian harga per unitnya sama 4.500.000. Kemudian totalnya yaitu 130 unit dikali 4.500.000 yaitu 585 juta. Kita input lagi kulkas Toshiba, tanggalnya tanggal 8. Tanggal 8, evidence number-nya yaitu 324, description-nya purchase. Kemudian kita masukkan di kolom in, dibelinya yaitu 10 unit dengan harganya sama 3.500.000, kita totalkan 10 unit dikali 3.500.000 yaitu 35 juta. Kemudian kita isi di kolom balance-nya, kita punya saldo 65 unit, kita tambah dengan 10 yaitu 75 unit. Kemudian harga per unitnya sama 3.500.000, kemudian kita totalkan 75 unit dikali 3.500.000 yaitu 262.500.000. Sampai sini paham ya teman-teman? Kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 5. Di sini ada nota kredit tertanggal 10 Desember UD Raja Wali mengembalikan barang pada PT Jaya Putra sebesar 12.765.000, dikembalikan 1 unit kulkas Panasonic, dan dikembalikan juga 2 unit kulkas Toshiba. Nah, karena ini pembelian atau pengembalian barang, kita catat di mana teman-teman? Di General Journal. Sini ya. Kita catat ya di sini tanggalnya tanggal 10, invoice-nya NK1, description-nya karena ini pembalian barang, jadi kita balik ya. Kita balik pembalian barang secara kredit, jadi utang kita berkurang, account payable-nya kepada PT Jaya Putra berkurang, kemudian sisi kreditnya kita balik ya, persediaan barangnya, purchase inventory, kemudian PPN-nya juga jangan lupa kita balik, PPN income-nya, kita tulis di sini kembaliannya kepada PT Jaya Putra. Kita tulis juga di sini account payable-nya kita isi sebesar nilai totalnya yaitu 12.765.000. Kemudian sisi kreditnya kita catat di sini ada merchandise inventory totalnya 11.500.000. Kemudian PPN-nya juga dari 11% dari 11.500.000 yaitu 1.265.000.
Sampai sini paham ya teman-teman? Kita catat nih, account payable ini ke dalam buku besar utang kita kepada PT Jaya Putra. PT Jaya Putra kita catat di sini tanggal-tanggal 10, kemudian description-nya yaitu General Journal atau GJ, referensinya kita tulis karena halaman 1, kemudian karena ini pengembalian kita catat di sebelah debit ya teman-teman ya, totalnya yaitu 12.765.000. Kita kolom balance yaitu kredit ketemu debit yaitu berkurang ya teman-teman ya, 214.925.000 kita kurang dengan 12.765.000 yaitu 202.160.000. Sampai sini paham ya? Kemudian jangan lupa nih kita catat kembalian barang ini ke dalam inventory card. Kita catat di sini kulkas Panasonic dikembalikan 1 unit tanggal 10, evidence number-nya NK1, description-nya yaitu purchase return. Kita catatnya di sini teman-teman, di kolom in, tapi kita kasih angka min 1. Nah, awalnya min 1 ya, karena ini pengembalian barang. Kemudian kita catat harga per unitnya sama 4.500.000. Kemudian kita total nih. Min 1 dikali 4.500.000 tentu saja jadi min 4.500.000. Kemudian kita punya saldo unitnya 130 unit ditambah, kemudian dikurang 1. Berarti balance-nya apa? Kita kurang ya. 130 sama aja dengan 130 dikurangi min 1. Dikurang 1, yaitu ada 129 unit dengan harga per unitnya sama 4.500.000. Totalnya yaitu 129 unit dikali 4.500.000, yaitu totalnya 580.500.000. Kemudian kita lanjut ke kulkas Toshiba tanggal 10, evidence number-nya FNK-1, description-nya yaitu purchase return, dengan yang dikembalikan kulkas Toshiba yaitu 2 unit. Berarti kita catat min 2 dengan harganya sama 3.500.000. Kemudian kita totalkan yaitu min 2 dikali 3.500.000 yaitu min 7 juta. Dan kita punya saldo awal 75 unit. Sama aja dengan 75 unit. Karena ini in tambah min 2. Jadi sama aja kita kurang ya. 75 dikurangi 2 yaitu 73 unit. Dengan harga per unitnya sama 3.500.000. Kemudian kita total 73 unit dikali 3.500.000 yaitu 255.500.500. Ya, sampai sini paham ya teman-teman? Gimana? Baik, kita lanjut ya. Dalam soal nomor 6. Soal nomor 6 ini Ude Raja Wali melakukan penjualan kepada toko pojok yaitu 15 unit kulkas Panasonic, totalnya yaitu 108.225.000. Kemudian ada 10 unit kulkas Toshiba, totalnya 61.050.000. Ada ongkos angkut penjualannya yaitu ada 1.500.000. Ada 1.500.000. Kemudian totalnya yaitu total penjualan kreditnya ada 170.775.000. Baik, kita catat di mana teman-teman? Di jurnal khusus sales journal. Baik. Di sini ya. Karena ini pembelian, maksudnya penjualan secara kredit. Kita catat di sini tanggalnya tanggal 11 Desember
invoice numbernya F12-1, strip 1, kemudian description-nya yaitu debitur, yaitu ada toko pojok, toko pojok, kemudian kolom debitnya yaitu account receivable, kita tulis sebesar total jumlah penjualannya yaitu ada 170.775.000. Kemudian kolom kreditnya kita catat sales-nya yaitu ada total harganya itu 152.500.000. Kemudian ada PPN penjualannya ada 16.775.000. Kemudian ada freight collected-nya ada 1.500.000. Kemudian kita catat pembelian barang dagang yang dijual ini ke dalam General Journal. Sini ya teman-teman ya, kita catat di sini tanggal 11 dengan invoice-nya F12 strip 1. Debitnya yaitu cost of goods sold. Karena kita menjual barang kita berkurang, kemudian kreditnya ada merchandise inventory, kemudian kita kasih nama, kita jualnya kepada toko pojok. Angka di sini kita catat dulu ya. Kita catat ini merchandise inventory ini ke inventory card. Nah, di sini kita jual tanggal berapa? Tanggal 11 Desember. Evidence number-nya F12 strip 1, kemudian description-nya apa? Sales. Karena ini menjual barang, kita catat di kolom out ya teman-teman. Kolom out dengan penjualan 15 unit kulkas Panasonic. Harga per unitnya jangan harga yang ada di soal ya. Ingat, harganya yaitu harga balance. Harga balance terakhirnya yaitu 4.500.000. Kemudian totalnya yaitu 15 unit dikali 4.500.000 yaitu 67.500.000. Kemudian di saldo balance-nya kita catat, kita punya saldo 129 unit, kita jual 15 unit berarti berkurang. Jadi 114 unit dengan harga per unitnya sama 4.500.000. Kemudian totalnya yaitu 114 unit dikali 4.500.000 yaitu 513 juta. Kemudian sama di inventory card kulkas Toshiba tanggal 11, evidence number-nya F12 strip 1, description-nya sales. Kita masukkan di kolom out, kita jual sebanyak 10 unit dengan harga per unitnya. Jangan lupa, jangan nilai yang ada di soal ya teman-teman ya. Kita catatnya di harga balance terakhir yaitu ada 3.500.000. 3.500.000. Sebentar. Yang kita lanjut. Kita jual 10 unit dikali 3.500.000 yaitu 35 juta. Kemudian di sini ada saldo 73 unit, kita jual 10, kita kurangkan ya jadi 63 unit. Kemudian harga per unitnya sama 3.500.000. Kemudian totalnya yaitu 63 unit dikali 3.500.000 yaitu 220.500.000 rupiah. Nah, dari sini kita catat nih totalnya ya. Total persediaan barang 67.500.000. Barang yang kita jual ya, total barang yang kita jual yaitu 67.500 ditambah dengan 35 juta. Yaitu 102.500. Kita catat di tadi
Jurnal yang sudah kita buat di sini angkanya kita tulis 102.500.000 rupiah. Oke ya. Kemudian jangan lupa kita catat penjualan barang secara kredit ini ke buku besar pembantu piutang toko pojok. Di sini ya. Kita tulis tanggal 11, description-nya sales journal, kita tulisnya di sini 01 aja, halaman 1, kita catat di sebelah dekat. Totalnya yaitu 170.775.000. Kemudian kita punya saldo awal 99.900.000. Kita tambah ya, debit ketemu debit. Tambah yaitu menjadi 270.675.000. Kemudian sampai sini sudah paham ya teman-teman? Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Ke soal nomor 7 yaitu sama ya. Bude Raja Wali menjual barang kepada toko Seven yaitu 25 unit kulkas Panasonic, kemudian 20 unit kulkas Toshiba, yang mana totalnya yaitu 302.475.000. Di sini ada ongkos angkut penjualannya yaitu ada 2.250.000 dengan total penjualannya yaitu 304.725.000. Kita catat teman-teman ke dalam sales journal. Tanggalnya tanggal 12 Desember, invoice numbernya F12-2, description-nya yaitu debiturnya yaitu toko Seven. Kemudian kita catat di kolom debit account receivable-nya sebesar total penjualannya yaitu 304.725.000. Kemudian di kolom kreditnya kita masukkan sales-nya, total harganya ada 272.500.000, kemudian PPN-nya yaitu 11% dari total penjualannya ada 29.975.000. Kemudian ada ongkos angkut penjualannya ada 2.250.000. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Kemudian kita catat nih harga pokok penjualan dari barang yang kita jual di General Journal. Kita catat di sini tanggal 12, kemudian invoice number-nya F12-2, kemudian debitnya yaitu sama cost of goods sold, kita kredit persediaan barang yang dijualnya di sebelah kredit, kemudian kita namakan di sini kita jual kepada toko Seven. Untuk angkanya kita masuk ke inventory card dulu. Kita catat dulu ya di sini. Ke kulkas Panasonic dengan 25 item yang dijual. Kita catat di sini tanggalnya tanggal 12 Desember. Evidence number-nya F12-2, description-nya sales. Kemudian kita catat di kolom out ya. Kita jual 25 unit kulkas Panasonic dengan harganya jangan lupa yaitu harga balance terakhir yaitu 4.500.000. Sama ya. Kemudian totalnya yaitu 25 unit dikali 4.500.000 yaitu 112.500.000. Kemudian kita catat balance di sini, kita punya saldonya unitnya 114 unit, kita jual, kita kurangi 25 unit, sisanya yaitu ada 89 unit dengan harga per unitnya sama 4.500.000. Kita totalin yaitu 89 unit dikali 4.500.000 yaitu 400.500.000. Kemudian kita catat juga kulkas Toshiba tanggal 12 Desember, evidence number-nya F12-2, description-nya sales, kita catat di kolom out ya, kita jual sebanyak 20 unit kulkas Toshiba dengan harganya yaitu sama ya, harganya 3.500.000.
Kemudian totalnya kita kalikan 20 unit dikali 3.500.000 yaitu 70 juta. Yang kita punya saldo 63 unit, kita jual 20 unit, kita kurangkan, sisanya ada 43 unit. Kemudian harga per unitnya sama 3.500.000 kita totalkan. 43 unit dikali 3.500.000 yaitu 150.500.000. Kemudian kita totalin ya, barang dagang yang kita jual yaitu ada 112.500.000 ditambah dengan 70 juta, yaitu 182.500.000. Kita catat di General Journal sini ya. Kita catat di posisi debitnya COGS-nya 182.500.000, kemudian merchandise inventory di posisi kredit. Kemudian kita catat penjualan kredit ini ke dalam buku besar membantu piutang toko Seven. Ya, tanggalnya tanggal 12 Desember, description-nya sales journal atau SJ, referensinya kita tulis 1, kemudian di posisi kredit ya teman-teman ya, totalnya yaitu 304.725.000. Kemudian kita punya saldo awal 88.800.000, kita tambah ya debit ketemu debit yaitu 393.525.000. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Semoga bisa mengikuti. Kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 8. Di sini ada Ude Raja Wali mengeluarkan voucher kas kecil kepada toko Sakinah sejumlah Rp600.000. Terangannya yaitu pembelian perlengkapan kantor. Kita catat di mana? Di jurnal khusus Petty Cash. Di sini kita catat tanggalnya tanggal 14 Desember, evidence numbernya F12-2, description-nya pembelian perlengkapan. Totalnya kita langsung totalkan yaitu Rp600.000. Kreditnya petty cash Rp600.000. Baik, sampai sini paham ya? Lanjut ke dokumen transaksi nomor 9. Dokumen transaksi nomor 9 yaitu ada bukti pengeluaran kas. Ude Raja Wali mengeluarkan bukti pengeluaran kas tanggal 14 Desember dibayar kepada PLN dan PAM sebesar Rp2.500.000. Keterangannya itu pembayaran listrik dan air bulan November 2022. Karena di sini tercatatnya November 2022, berarti sama saja kita sedang membayar utang ya teman-teman. Karena ini bulan lalu, bulan November. Kita catat di mana? Cash Payment Journal, karena ini bukti pengeluaran kas ya. Cash Payment Journal. Di sini kita catat ya. Di sini tanggalnya tanggal 14 Desember, evidence numbernya CBKK ya. Ya, BKK 12-1, description-nya yaitu pembayaran listrik dan air bulan November 2022. Akhirnya 2022. Kemudian cek numbernya ada CP12001. Kemudian kolom debitnya kita catat ya. Di sini karena kita lihat dulu nih, ini kan hutang listrik. Apakah di daftar akunnya ada nama akun hutang listrik dan air? Nah, di sini ya. Nah, di current liabilities. Ternyata tidak ada ya teman-teman, adanya hutang biaya. Jadi kita catat sebagai
expense payable akunnya ya. Sini expense payable. Expense payable. Kemudian totalnya 2.500.000. Kemudian kreditnya yaitu cash in bank 2.500.000. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 10. Dokumen transaksi nomor 10. UD Raja Wali melakukan penjualan kredit dengan debiturnya itu Toko Raya tanggal 15 Desember 2022 dengan barang yang dibelinya ada 10 unit kulkas Panasonic, kemudian 10 unit kulkas Toshiba. Dengan totalnya ada 133.200.000. Di sini ada ongkos angkut penjualannya yaitu 1 juta. Dengan total penjualannya yaitu 134.200.000. Kemudian kita catat di mana? Di sales journal ya. Sales journal tanggal 15, invoice numbernya F12-3, description-nya yaitu debiturnya Toko Raya. Kemudian kolom debitnya, receivable-nya yaitu sejumlah totalnya ya, total penjualannya ada 134.200.000. Kemudian salesnya ada 120 juta, PPN-nya 11% dari sales 120 juta ada 13.200.000. Kemudian ada freight collected-nya yaitu 1 juta. Kita catat ya, penjualan barang dagang ini ke dalam jurnal General Journal. Tanggalnya tanggal 15, invoice-nya yaitu F12-3. Debitnya apa? Debitnya cost of goods sold. Kemudian kreditnya yaitu kita menjual barang berarti berkurang merchandise inventory-nya kepada Toko Raya. Jumlah ini kita catat dulu ya. Atas barang dagang yang dijual di inventory card. Yaitu tanggal 15, kulkas Panasonic dijual tanggal 15, evidence numbernya F12-3, description-nya sales, kita catat di kolom out, yaitu kita menjual 10 unit kulkas Panasonic dengan harga per unitnya sama ya. Lihat saldonya, saldo balance-nya ini harga per unitnya 4.500.000. Kemudian kita total 10 unit dikali 4.500.000 yaitu 45 juta. Kemudian balance-nya, saldo balance kita isi 89 unit, kita jual 10 unit berarti berkurang ya, kita kurangi jadi 79 unit, kemudian harga per unitnya sama 4.500.000, kemudian totalnya yaitu 79 unit dikali 4.500.000 atau 400.500.000 dikurangi 45 juta yaitu 355.500.000. Kemudian sama kita ke kulkas Toshiba tanggal 15, evidence numbernya F12-3, deskripsinya sales, kita masukkan di kolom out, 10 unit kulkas Toshiba terjual dengan harganya sama ya. Ikutin harga balance-nya 3.500.000 dengan totalnya yaitu 10 unit dikali 3.500.000, 35 juta. Kemudian balance di sini diisi 43 unit, kita jual 10 berarti berkurang ya, tinggal 33 unit. Kemudian harga per unitnya sama 3.500.000, kita kalikan 33 unit dikali 3.500.000, 115.500.000. Nah, di sini kita catat barang yang dijual 45 unit, kulkas Panasonic, kemudian 35 juta kulkas Toshiba. Totalnya yaitu 45
juta ditambah 35 juta yaitu 80 juta. Kita catat di General Journal ya. Kita catat di sini barang yang keluar. Kemudian kita catat penjualan kredit toko raya di buku besar pembantu piutang toko raya. Tanggal 15, description-nya sales journal atau SJ, referensinya kita tulis 01. Kita catat di sebelah di kolom debit ya, yaitu totalnya yaitu 134.200.000. Debit, kita punya saldo 77.700.000. Tambah ya, debit ketemu debit, menjadi 211.900.000. Sampai sini paham ya teman-teman? Bisa mengikuti ya. Kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 11. Karena ini banyak, sampai dokumen transaksi 20 ya kayaknya ya. Ada 20. Kita sampai dokumen transaksi 12 aja ya teman-teman ya. Karena kalau dilanjutin, pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Kita lanjut aja ke dokumen transaksi nomor 11. Sama di sini, Bude Raja Wali menjual barang kepada toko Elita tanggal 17 Desember, yaitu ada 15 unit kulkas Panasonic, kemudian ada 15 unit kulkas Toshiba, totalnya yaitu ada 199.800.000 dengan ada ongkos penjualannya 2 juta, kemudian ada totalnya yaitu total penjualannya ada 201.800.000. Kita catat. Sama ya teman-teman ya. Kita catat di sales journal. Tanggalnya tanggal 17 Desember, invoice numbernya F12-4, description-nya toko Elita. Toko Elita, kolom debit atau receivable-nya yaitu totalnya ya, total penjualannya ada 201.800.000, kemudian sales-nya ada di total harga 180 juta, PPN-nya 11%, dari 180 juta yaitu 19.800, kemudian ada freight collected-nya yaitu 2 juta. Kemudian kita catat harga pokok penjualan yang atas barang yang dijual ke General Journal ya. Tanggal 17, invoice numbernya F12-4, kemudian posisi debitnya yaitu sama, cost of goods sold, kreditnya merchandise inventory, jualan kepada toko Elita. Kita isi ini, kita isi dulu ya, di inventory card atas barang yang dijual. Kemudian kita catat di sini kulkas Panasonic dijual dengan 15 unit. Kita catat tanggal 17 Desember. Evidence numbernya F12-4. Description-nya sales. Kita catat di kolom out. Di sini ada 15 unit kulkas Panasonic yang terjual dengan harganya sama ya, mengikuti ya. 4.500.000, totalnya 15 unit dikali 4.500.000 yaitu 67.500. Kemudian kita kurangkan ya 79 unit. Kita jual 15 unit, kita kurangkan jadi 64 unit. Kemudian harga per unitnya sama 4.500.000 dengan totalnya yaitu 64 unit dikali 4.500.000 yaitu 288 juta. Kita ke kolom kulkas Toshiba sama tanggal 17,
evidence numbernya F12-4, description-nya sales, kemudian kita ke kolom out, terjualnya 15 unit, kulkas Toshiba, harganya mengikuti harga balance ya, 3.500.000, kemudian total harganya 15 unit dikali 3.500.000 yaitu 52.500.000. Kemudian balance-nya di sini kita catat 33 unit dikurangi 15 unit ya. 18 unit, kemudian harga per unitnya sama 3.500.000, kemudian totalnya itu 18 unit dikali 3.500.000 yaitu 63 juta. Dan kita catat total barang yang dijualnya yaitu kulkas Panasonic ada 67.500, kulkas Toshiba ada 52.500. Totalnya itu 120 juta kita catat di jurnal yang sudah kita buat tadi. Jurnalnya kita catat di sini 120 juta. Merchandise inventory kredit 120 juta. Kemudian kita catat penjualan kredit ini ke dalam buku besar pembantu piutang toko Elita. Tanggalnya yaitu tanggal 17. Balance-nya sales journal. Reference kita isi aja 01 atau halaman 1. Kita catat di posisinya debit ya. 201.800.000 totalnya. Kemudian debit ketemu debit kita tambah ya. Punya saldo 99.900.000 ditambah 201.800.000 yaitu totalnya menjadi 301.700.000. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir ya teman-teman ya. Karena kalau dilanjutkan sampai 20 dokumen transaksi 20 itu akan sangat banyak sekali waktu yang dibutuhkan. Kita ke soal yang terakhir yaitu Ud Raja Wali mengeluarkan nota kredit kepada toko Elita atas barang yang dijual ya. Jadi toko Elita mengembalikan kepada Ud Raja Wali 2 unit kulkas Panasonic dan 2 unit kulkas Toshiba. Kita bukukan di mana teman-teman? Di General Journal ya. Kita catat dulu atas penjualan atau nota kredit pengembalian barangnya, yaitu tanggalnya, tanggal 18 Desember, invoice-nya NK strip 1, debitnya yaitu kita balik ya, retur penjualan atau sales retur, kemudian PPN-nya, kita debit, kemudian kreditnya ke receivable. Kemudian kita catat lagi posisi debitnya ada merchandise, inventory, dan cost of goods sold. Kita catat di sini dikembalikannya ya totalnya 24 juta. Kemudian PPN 11% yaitu 2.640. Kemudian totalnya yaitu 26.640. Kemudian kita catat retur penjualan barang ini ke dalam inventory card. Tanggal 18, evidence numbernya NK strip 1 atas sales return. Kita catat di kolom out ya, tapi kita buat minus ya, minus 2. Dikembalikan kulkas Panasonic 2 unit, minus 2, harganya sama 4.500.000, kita total ya. Jadi min 9 juta.
Kemudian kita jumlahkan, kita punya 64 unit. Kemudian kita tambah ya teman-teman ya. Kembalikan lagi barangnya 2, kita tambah menjadi 66 unit. Kemudian harga per unitnya sama, 4.500.000. Kemudian kita totalkan ya, 66 unit ini dikali 4.500.000 yaitu 297 juta. Kemudian sama di sini Kulkas Toshiba juga tanggal 18, evidence number-nya NK script 1, description-nya sales return, kita catat di kolom out ya, kembalikan 2 yaitu min 2, 2 unit ya. Kemudian harga per unitnya sama, 3.500.000, kita kembalikan 2 unit dikali 3.500.000 yaitu 7 juta. Kita punya saldo unitnya 18 unit, dikembalikan lagi. Jadi ada 20 unit. Kemudian kita catat di sini harga per unitnya sama 3.500.000. Kita totalkan 20 unit dikali 3.500.000 yaitu 70 juta. Nah, kita catat ya atas barang yang dikembalikan ini sebesar 16 juta. 9 juta ditambah 7 juta ini ke dalam general journal. Yaitu 16 juta ya teman-teman ya. Atas retur penjualannya. Kita catat di sini. Merchandise inventory posisi kredit 16 juta. Kreditnya itu cost of goods sold 16 juta. Kemudian kita catat di buku besar pembantu piutang toko Elita. Tanggalnya 18. Description-nya yaitu General Journal. Referensinya yaitu halaman 1. Karena ini retur, kita catat di kolom kredit ya teman-teman sebesar totalnya 26.640. Kita punya saldo sebelah debitnya 301.700. Kemudian kita kurangkan ya debit ketemu kredit, kita kurangkan menjadi 275.060.000. Baik. Sampai sini teman-teman yang bisa saya bagikan kisi-kisinya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa latihan terus. Jangan lupa latihan terus soal perusahaan dagangnya, akuntansi perusahaan dagangnya. Semoga setelah mengikuti workshop pengayaan ini, teman-teman bisa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi ujian kompetensi. Dan semoga sukses. Dan semoga teman-teman nantinya ketika lulus nanti bisa siap menghadapi tantangan yang ada di dunia kerja sesungguhnya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.